Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus berupaya meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Semakin bertambahnya usia kita, semakin mendekati kematian, mestinya dan seharusnya kita semakin bertakwa kepada Allah. Semakin taat menjalankan perintah Allah, semakin taat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, semakin bertambah usia, semakin tua, semakin dekat dengan kematian, justru semakin cinta terhadap dunia. Usianya sudah lanjut 65, 70, 75 tahun, masih disibukkan dengan rebutan pangkat, jabatan, kedudukan, rebutan harta, tidak rukun dengan saudara sendiri gara-gara urusan harta dan dunia. Padahal boleh jadi kematian sudah dekat dengan. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus selalu terus-menerus berupaya meningkatkan diri kita hingga kita betul-betul menjadi orang yang baik, baik di hadapan Allah dan juga baik di hadapan manusia. Seorang ulama bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi mengatakan dalam kitab Sifat As-Sofat, idza aradallahu abdi khairan ja'ala fihi salasan khisal. Jika Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka ada 3 tanda pada dirinya. Saya ulangi, seorang ulama bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi, beliau mengatakan jika Allah menghendaki seseorang itu baik, maka ada 3 tanda pada dirinya. Yang pertama, faqihan fiddin, faham agama. Yang kedua, wazahidan fid dunya, zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, wabasaron bi uyubi, mampu melihat kekurangan pada dirinya. Ada 3 tanda
seseorang itu dikehendaki baik? Yang pertama, faqihan fiddin, faham agama, ngerti agama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia difahamkan agama, mengerti agama, mengerti hukum agama, mengerti ini halal, ini haram, ini sesuai syariat, ini tidak sesuai syariat, ini diperbolehkan Allah dan Rasulnya, ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mengerti, faham agama, sehingga hidupnya itu senantiasa dibimbing oleh tuntunan agama. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah banyak orang dulu dan orang sekarang, mereka menjadi berbuat syirik, juga melanggar aturan agama, disebabkan karena tidak ngerti dan tidak paham agama. Maka jalan agar kita sekalian menjadi orang baik tiada lain dengan kita paham agama, dan jalan untuk paham agama itu dengan tolabul ilmu, menuntut ilmu. Maka agama kita sangat mendorong agar kita ini menjadi orang yang rajin dan semangat untuk menuntut ilmu. Allah menyatakan bahwa Allah itu mengangkat derajat orang-orang berilman dan berilmu pada beberapa derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu itu pada beberapa derajat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surga. Di dalam hadis lain, Nabi memberikan keutamaan, menjelaskan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul untuk menuntut ilmu, melainkan padanya akan diturunkan nazalat alaikumus sakinah, diturunkan ketenangan pada dirinya, kemudian waghsyiyatuhumur rahmah, diberi rahmat oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, wa hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat, kemudian wa zakarallahumullahu fi man indahu, dan nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di majelis taklim, suatu majelis ilmu itu diberi keutamaan, diberi ketenangan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Majelis itu dikelilingi malaikat, dan mereka yang hadir di majelis taklim itu, di majelis ilmu itu, disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis apa yang lebih mulia daripada majelis yang dikelilingi malaikat? Siapa orang yang lebih mulia daripada orang yang disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa hadir menuntut ilmu. Masalah hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dengan menuntut ilmu itulah kita akan paham agama, ngerti agama, paham hukum-hukum agama. Dengan mengerti hukum-hukum agama, perintah Allah, larangan Allah, perintah Nabi, larangan Nabi, maka itu menjadi tanda bahwa kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, karena hidup dan kehidupan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui ajaran-ajarannya. Yang kedua, masalah hadirin jamaah Jumat rahimahullah, tanda bahwa seseorang itu dikehendaki oleh Allah baik adalah wazahidan fit dunya, dijadikan dia menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, tidak rakus, tidak serakah terhadap dunia. Itu tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari sahabat Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi
radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dulani ala amalin idza ana amaltahu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, jika aku kerjakan maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka. Zuhudlah kamu terhadap dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di manusia, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Zuhud, tidak terlalu cinta terhadap dunia sehingga tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apakah orang zuhud itu harus miskin, pakaiannya compang-camping, pakai sandal jepit, kaosan oblong, kemudian dia perginya ke hutan? Apakah itu dinamakan zuhud? Ataukah sebaliknya orang yang pakai pakaian bagus, pakai jas, pakai sepatu yang bagus, pakai dasi, punya mobil yang mewah, itu dikatakan tidak zuhud? Jamaah Jumat rahimakumullah, zuhud itu adalah amalan hati. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zuhud itu meletakkan harta di tangan, tidak di hatinya. Maka ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sahabat zuhud meskipun mereka kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka orang-orang kaya, tapi di tengah-tengah kekayaannya mereka beliau menggunakan hartanya, kekayaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu adalah orang-orang yang zuhud. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut Nabiullah Daud alaihissalam dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam sebagai sosok yang punya harta banyak, punya kedudukan jadi raja. Mereka oleh Allah disebut innau awwab, orang-orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah juga menyebut Nabiullah Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, meninggalnya anak, kehilangan harta dan sakit yang luar biasa. Pun Nabiullah Ayub alaihissalam disebut oleh Allah innahu awwab, orang yang suka kembali kepada Allah. Sehingga zuhud itu boleh jadi orangnya kaya, uangnya banyak, pakaiannya juga bagus, punya mobil mewah, tapi di tengah-tengah kekayaan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan sebagian hartanya untuk perjuangan dan berdakwah, maka orang ini zuhud meskipun dia orang kaya. Tapi sebaliknya boleh jadi orang itu miskin, melarat, mohon maaf kere, di tengah-tengah kemiskinannya, kemelaratannya, kemudian dia mengabaikan perintah Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah zikir. Sewaktu atau 24 waktunya habis untuk mencari dan memikirkan dunia dengan menghalalkan segala cara. Kadang-kala boleh jadi dia berjudi, boleh jadi dia ikut minum-minuman keras. Maka orang seperti ini hubbud dunia, tidak zuhud meskipun dia miskin dan melarat. Maka masalah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah kalau menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, dijadikan dia itu zuhud, tidak rakus, tidak serakah terhadap harta, dicari harta itu dengan penuh semangat tapi dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Setelah dapat, sebagian hartanya dipergunakan untuk mendukung, untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, itulah tanda bahwa seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga,
menurut Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi, tanda kalau seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka dijadikan dirinya itu menjadi orang yang mampu melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Dalam bahasa Arabnya wa basaron biuyubi, orang yang mampu melihat aibnya sendiri, mampu melakukan koreksi diri, senantiasa melakukan muhasabah dirinya untuk melakukan perbaikan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, tuba liman sakolahu aibu an uyubin nas, beruntunglah seseorang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri, dan dia tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kita, wala tajassasu, jangan mencari-cari kekurangan orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah malapetaka dan kecelakaan ketika seseorang itu sibuk mencari kekurangan orang lain, kemudian dia merasa dirinya paling baik, dia merasa dirinya paling soleh, paling benar, hari-harinya dipenuhi dengan mencari kekurangan orang lain. Diibaratkan semut di seberang lautan, nampak jelas kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Begitu banyak kekurangan pada dirinya tidak kelihatan, tapi kekurangan orang lain sedikit pun dikorek-korek, dicari-cari, bahkan mungkin diviralkan agar harga diri orang lain itu jatuh di tengah-tengah masyarakat. Maka ini indikator kecelakaan. Tapi orang yang baik, orang yang senantiasa berupaya introspeksi diri, mawas diri, menghitung diri, daripada menunjuk kepada orang lain, dia menunjuk kepada dirinya sendiri. Apa kekurangan saya? Apakah ibadah saya sudah maksimal? Apakah kebaikan saya sudah maksimal? Apakah saya sudah maksimal membaca Al-Quran? Sudah maksimal berzikir? Sudah maksimal mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah saya sudah maksimal memberikan manfaat kepada orang lain? Maka dia terus-menerus melihat kekurangan pada dirinya sendiri, sehingga dia berupaya memperbaiki diri. Adalah Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ketika dia sadar telah melakukan kesalahan, segera menyadari kesalahannya, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis laknatullah melanggar atau membangkang perintah Allah, tidak sadar telah melakukan kesalahan, justru menyombongkan diri dan menyalahkan kepada orang lain. Maka ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW yang demikian mulia, beliau memberikan keteladanan kepada kita dalam satu hari istighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Kita yang begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, sudah berapa kali dalam sehari kita introspeksi diri, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo, janganlah kamu merasa dirimu suci, dialah Allah yang paling mengetahui orang-orang yang bertakwa. Lebih baik merasa banyak berbuat dosa dan sedikit amal kebaikan, daripada merasa sedikit dosa dan telah banyak berbuat amal kebaikan. Lebih baik merasa banyak dosa dan sedikit pahala, daripada merasa sedikit dosa dan banyak pahala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini perlu kita perhatikan bersama. Lebih baik merasa banyak dosa dan sedikit pahala, daripada merasa sedikit dosa dan banyak pahala. Kalau kita merasa dosa kita banyak, pahala kita sedikit, maka kita akan termotivasi
untuk terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan amal soleh. Tapi kalau kita merasa banyak pahala dan sedikit dosa, maka kita merasa diri kita itu orang baik, orang suci, seolah-olah surga sudah berada di tangan kita, padahal belum tentu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda orang baik yang ketiga adalah orang yang mampu melihat kekurangan pada dirinya sendiri, kemudian dia berupaya terus-menerus memperbaiki dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada tiga tanda orang yang dikehendaki baik menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Yang pertama faham agama, yang kedua zuhud terhadap dunia, yang ketiga adalah mampu melihat kekurangan dan aib dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri kita masing-masing, sehingga kehidupan kita dari waktu ke waktu semakin baik, semakin berada pada kehidupan diri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita bisa menjemput akhir kehidupan dalam kondisi husnul khotimah. Dengan segala keikhlasan dan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa diyadatan fil ilmi wa barahatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.